melihat dari Unity, dan mungkin bisa dibilang ini agak berbeda dengan pandangan orang lain. Kita harus melihat dari sisi lain juga sebelum menjudge Unity dengan segala kebijaksanaannya. Mungkin kita bisa lihat dulu di kondisi saat ini. Unity memang terlihat agak arogan dalam merubah kebijakannya ya. Tapi bagaimana kalau sebenarnya ini terkait dengan apa yang terjadi di dunia saat ini? Dunia saat ini ya bisa dibilang semuanya itu sudah berorientasi dengan duit ya, atau berorientasi dengan bisnis. Kita bisa lihat mungkin kalau kita mau perhatikan ya, kayak Twitter gitu atau Reddit, itu juga sebenarnya berawal tuh dari gratis gitu loh, dimana kita bisa akses dengan mudah. Tapi makin kesini ya, bukan kesini aja ya, makin terlihat bahwa dengan kita membayar maka kita mendapatkan servis yang lebih baik. Nah, Unity juga sebenarnya pada dasarnya juga memiliki konsep yang sama, dimana kalau kamu sudah berbayar, kamu akan memiliki sesuatu yang juga lebih baik gitu. Tapi entah kenapa terus yang saat ini dia akan lebih meningkat lagi. Nah, kita bisa lihat di sini memang ada sedikit tuntutan juga ya, karena permasalahannya yang namanya Unity itu adalah sebuah perusahaan yang dia tidak cukup sebenarnya kalau kita lihat menggunakan servisnya dengan gratisan. Unity juga digunakan bukan hanya untuk game saja sebenarnya, tapi juga untuk pendidikan, bahkan ada juga untuk promosi gitu. Dan beberapa yang saya baca ya, kalau untuk hal-hal yang sifatnya maju atau lebih bagus ya kita kan gunakan Unreal. Terus kita membutuhkan sesuatu yang istilahnya gratisan juga, sama kayak Unity kemarin ya, kita bisa pakai Godot. Nah, jadi ada banyak pilihannya. Nah, yang jadi problem saat ini yang kita pikirkan ya, bagaimana cara kita melihat ini dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi dimana Unity itu dalam hal ini itu ingin supaya bertahan di dunia yang ya sudah segalanya itu sudah berbasis dengan uang, bisnis lah istilahnya seperti itu. Nah, bisnis yang bisa dibilang saat ini mudah akan maju itu sebenarnya itu adalah game dev. Nah, saya juga memperhatikan juga beberapa bulan yang lalu itu ada demo penulis. Itu demo tuh terkait dengan gaji penulis yang kayaknya udah menurun, dan juga kesempatan dari penulis untuk mendapatkan uang yang juga agak turun juga. Hal ini juga ditambah dengan hampir kebanyakan dari orang yang di Amerika sana itu kehilangan pekerjaan gitu loh. Maksudnya di sini jangankan hanya kehilangan pekerjaan jadi akibat pasca pandemi ya, tapi juga income yang mereka dapat juga berkurang. Nah, ini juga yang harus jadi perhatian juga dari kita, dimana kita sebagai istilahnya, kalau saya sebagai Unity, saya juga berpikir bagaimana kita supaya bisa bertahan gitu. Kalau enggak ya kita bisa kehilangan income lah istilahnya, atau kesempatan baik karena game dev ini adalah nextnya dari sesuatu yang cukup akan membludak gitu dibandingkan film. Karena film ya bisa dibilang berapa lama sih film untuk dibikinnya dalam satu waktu. Nah, terus juga kita bisa lihat
uh, game dev juga itu game itu malah kayaknya lebih menjelaskan dibandingkan dari si film itu sendiri, seperti itu. Di sini sih saya lebih menekankan sebenarnya bukan saya membela Unity, bukan saya juga membela membela game dev ya. Nah, karena kita juga harus melihat dari sisi yang berbeda. Karena dari saya itu, saya menganggap Unity itu sebagai alat belajar. Jadi alat belajar untuk membuat game seperti itu. Di sisi lain, saya juga melihat Unity itu adalah sebagai perusahaan yang dia ingin mendapatkan profit. Saya ingat beberapa udah lama ya, itu ada sebuah istilahnya game join bareng, development bareng Unity, yang ya sedihnya berakhir karena kurangnya income. Sebenarnya kurang income dibandingkan dibilang wah ini kurang kurang pendukung dalam hal programmernya yang bantu itu untuk bikin program ya. Itu gara-gara kembali lagi emang gara-gara uang itu. Apalagi pandemi terakhir ya cukup memukul juga ya, sehingga ya seperti inilah kondisi yang terjadi. Kalau kita melihat dari sisi sebagai developer ya, anggap aja lah kita developer, kita adalah orang yang sudah berusaha untuk membuat sebuah game, merubah dari satu bahasa ke bahasa lain itu bukan perkara mudah apabila kita sudah cukup jauh untuk dalam proses pembuatannya. Tapi ketika kita ngomong dalam skala yang baru itu sebenarnya nggak masalah. Atau apalagi kalau misalnya kita statusnya adalah kita lagi belajar untuk membuat sebuah development, dimana yang akan kita buat adalah yang ini misalnya, atau kita bisa membuat sebuah game puzzle seperti itu. Nah, kita bisa merubah ke bahasa lain. Intinya asumsi atau saran-saran dari internet juga mengatakan bahwa lebih baik ganti, jangan pakai Unity, lebih baik pakai aja Godot, pakai aja Unreal, pakai bahasa lain gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau menggunakan bahasa lain, tapi yang masalah adalah ketika kita mengatakan bahwa ini Unity rakus, belikan ini aja lah, misalkan gratisan gitu. Sebenarnya kalau kita nggak bisa bilang rakus atau enggaknya dalam sisi dalam satu sisi aja ya, tapi kita harus lihat dari sisi lain seperti yang saya jelaskan di sebelumnya yang terkait dengan kondisi dunia saat ini. Kalau bisa dibilang apa segala di dunia ini memang diduitin seperti itu. Nah terus kita juga nggak bisa kita juga ya setidaknya jangan menghina Unity lah, karena sebenarnya Unity juga bisa dibilang mereka juga struggle dengan kondisinya yang bisa dibilang kita nggak bisa lihat ya saat ini. Kita hanya bisa menilai Unity minta banyak duit dari yang sebelumnya. Nah, tapi bukan berarti ini pasti Unity aja nih gitu. Nantinya bisa aja terjadi adalah kita milih bahasa tertentu atau bahasa baru untuk menggantikan ini kita. Ya, kita kita nggak tahu nih, mungkin bukan tahun ini, mungkin tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi mereka melakukan hal yang sama gitu. Mereka membuat sebuah keputusan yang memberatkan kantong dari si programmernya gitu loh, atau developernya. Kita harus paham juga developer sendiri itu juga bukan kantong uang. Mereka juga ada biaya-biaya yang harus dikerjakan, bukan cuma duduk ngetik-ngetik lalu bikin game gitu. Nah, mereka ada yang istilahnya harus membahas dengan
orang yang memiliki duit istilahnya, atau mereka meminjam duit agar bisa membuat sebuah game, belum lagi mikirin masalah keuntungannya, belum mungkin masalah mungkin kerugiannya ya, karena ya game itu bisa dibilang bukan aplikasi yang sederhana gitu loh ya. Nggak hanya sebuah sebuah game itu bukan sebuah aplikasi sederhana, saya tekankan di sini. Karena apa? Jadi kamu membuat sebuah game, kamu juga harus memikirkan konteks di luar dari apa yang terlihat dari yang kita lihat di depan ini gitu loh ya. Misalnya gini, kamu lagi posisi lagi diam di sebuah tempat. Apakah karakter kamu hanya diam? Enggak, pasti bergerak. Kamu harus berpikir bergeraknya bagaimana, kapan dia bergerak, ketika didiamkan saja gitu. Itu masih belum dengan kasus dimana si karakternya ini memutuskan untuk mendapatkan event. Misalnya gini, misalnya dia lompat. Nah, terus di situ lompat itu ada batu yang isinya jadi pijakan. Apakah dia bisa menginjak itu pijakannya? Itu tuh juga diperhatikan. Apalagi kalau misalnya ternyata itu juga ada karakter lain yang lagi menginjak di situ, ya. Apakah dia akan bisa tetap menginjak di situ atau malah dia terdorong? Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang bisa dibilang ya kita tidak bisa atur gitu. Tapi kita bisa memperbagus atau menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, oke, intinya adalah kita jangan langsung menjudge wah ini Unity akan seperti ini, terus akhirnya kita malah terjebak pada pernyataan bahwa Unity seperti ini, mendingan saya ganti yang lain gitu. Karena ujung-ujungnya yang lain juga pasti akan melakukan yang sama gitu ya kan. Kalau kita melihat kalau kita mengkaji lebih ya, bisa-bisa yang terjadi adalah apa yang kita bilang kamu ganti aja ke bahasa ini, ternyata bahasa yang akan kita ganti itu adalah bahasa yang lebih parah lagi gitu. Oke, itu saja pandangan saya ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian, dan kita akan ngobrol lagi pada kesempatan lainnya. Oke, terima kasih. この拠点我らが制圧した。